Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di gubuk tempat kita bercerita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi yang akan mengingatkan kita untuk saling menghormati dan menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing setiap orang. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di bawah pegunungan, hiduplah seorang kakek yang sudah lanjut usia. Ia tinggal di sebuah rumah yang sederhana dan terbuat dari kayu seadanya. Rumahnya terletak di dekat sebuah kebun yang subur, dan di sekitarnya dia memiliki berbagai hewan peliharaan seperti ayam, bebek, dan kambing. Peternakan kecil ini telah menjadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun. Ditambah lagi, ia hidup dengan para penduduk desa yang sangat ramah dan bersahabat dengannya. Sungguh, ia sangat menikmati kehidupan yang tenang dan damai ini. Melihat situasi dan keadaan si kakek, seharusnya si kakek itu sudah merasa puas dengan hidupnya yang penuh dengan segala kebahagiaan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat hatinya gelisah. Dia memiliki 3 orang anak, yang kesemuanya adalah laki-laki. Mereka sangat berharga baginya, dan dia mencintai mereka dengan sepenuh hatinya. Namun sayangnya, ketiga anaknya ini sejak lama tidak bisa hidup dengan rukun. Mereka selalu saja bertengkar dan berdebat, bahkan tentang hal-hal kecil yang tidak seharusnya menjadi permasalahan, akan menjadi perdebatan bagi mereka setiap bertemu. Kakek itu merasa bahwa mereka begitu karena mereka saling bersaing. Mereka mencoba untuk membuktikan satu sama lain siapa yang terbaik di antara mereka. Padahal si kakek itu mengetahui bahwa ketiga anaknya tersebut memiliki bakat tersendiri dan kualitas unik yang membuat mereka istimewa di mata sang kakek. Kakek itu pun merasa sedih dan sangat prihatin dengan pertengkaran mereka. Ia selalu ingin melihat ketiga anaknya itu hidup dengan damai dan harmonis selayaknya keluarga. Suatu ketika, sang kakek pun ingin memberikan mereka sebuah pelajaran berharga, yaitu tentang pentingnya kebersamaan dan menghargai perbedaan satu sama lain. Maka, dia memutuskan untuk memberikan ketiga anaknya tugas khusus. Pada suatu pagi, kakek itu memanggil ketiga anaknya untuk menyampaikan sebuah pesan. Lalu, ketiga anaknya datang dengan rasa penasaran, tidak tahu apa yang ayah mereka akan sampaikan. "Nak, kemarilah. Ayah punya tugas khusus untuk kalian," kata kakek itu dengan suara lembut. "Ayah ingin kalian pergi ke hutan dan mencari masing-masing 10 batang kayu. Dan setelah kalian mendapatkannya, kembalilah ke rumah dan temui ayah. Kali ini, kerjakanlah segera tanpa banyak bertanya." Meskipun ketiganya terlihat bingung dengan tugas yang diberikan sang ayah, namun ketiga remaja itu tetap melaksanakannya tanpa bertanya apapun. Mereka menuruti perintah sang ayah yang sangat mereka hormati dan cintai. Mereka pun berangkat ke sebuah hutan di dekat desanya. Mereka berjalan cukup jauh dan memilih batang kayu yang menurut mereka terbaik kualitasnya. Lalu pada siang harinya, mereka bertiga kembali menemui sang ayah dengan masing-masing 10 batang kayu di tangan mereka. Kakek itu pun senang melihat anak-anaknya kembali dengan semangat, lalu menyuruh mereka untuk beristirahat sejenak.
Dan setelah mereka beristirahat sejenak, sang ayah memberikan tugas selanjutnya kepada mereka. Sekarang ayah mau kalian bertiga mengambil masing-masing satu batang kayu yang kalian bawa. Ketiga anak laki-laki itu pun tanpa ragu mengambil masing-masing satu batang kayu. Sang kakek kemudian melanjutkan, "Nah, sekarang coba kalian patahkan batang kayu itu menjadi 2 bagian." Ketiga anak itu pun dengan mudah mematahkan batang kayu itu menjadi 2 bagian. Merasa puas dengan keberhasilan anak-anaknya, sang kakek kemudian berkata, "Sekarang, coba kalian ambil masing-masing 5 batang kayu itu. Lalu kalian patahkan sekaligus, sebagaimana yang baru saja kalian lakukan." Namun kali ini, ketiga anak tersebut menemui kesulitan. Sulit sekali untuk mematahkan 5 batang kayu sekaligus. Mereka masing-masing sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tetap nihil. Tiada satupun di antara mereka yang berhasil untuk mematahkan kelima batang kayu itu sekaligus. Lalu, sang kakek pun tersenyum melihat usaha ketiga anaknya. Ia kemudian berkata, "Lihatlah nak, batang-batang kayu itu ibaratnya kalian. Ketika kalian menjalani hidup sendiri, maka kalian akan mudah dikalahkan dan dapat dipatahkan dengan mudah. Tetapi, ketika kalian bersatu seperti kelima batang kayu itu, kalian akan menjadi jauh lebih kuat dan sulit dikalahkan." Keberhasilan seringkali terletak pada kemampuan kita untuk saling bekerja sama, menghargai perbedaan, dan saling mendukung satu sama lain. Jika kalian masih selalu bersaing dan bertengkar, maka kalian akan rapuh, nak. Namun, jika kalian belajar untuk bekerja sama dan menghargai kelebihan kekurangan satu sama lain, kalian akan saling melengkapi dan mencapai apa yang belum pernah kalian capai sebelumnya. Ketiga anak itu pun merenungkan perkataan ayah mereka dengan serius. Mereka menyadari bahwa pertengkaran mereka selama ini tidak ada gunanya dan hanya membuat mereka menjadi lemah. Dan selanjutnya adalah mereka berjanji untuk bekerja sama dengan lebih baik, untuk menghargai kelebihan satu sama lain dan saling melengkapi kekurangan yang mereka miliki. Kakek itu pun tersenyum puas melihat perubahan pada ketiga anaknya. Ia tahu bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bijak dan kuat. Ingatlah teman-teman, saat kita menjalani hidup sendiri-sendiri, maka kita akan rapuh dan gampang sekali terpedaya. Sebagaimana batang kayu dalam cerita di atas. Tetapi, jika kita bersatu dan saling melengkapi satu sama lain, maka kita akan menjadi kuat dan solid. Dan terlebih lagi, kita akan sulit untuk terpedaya. Karena kita punya banyak mata, banyak pemikiran, dan banyak kemampuan untuk menutupi kekurangan kita satu sama lain. Maka dari itu, marilah kita perkuat tali persaudaraan di antara kita. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.